Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Adi Mulya. Saya di sini akan memberikan materi tentang statement control, yaitu salah satunya yaitu merupakan percabangan. Jadi untuk di percabangan kali ini, saya akan memberikan materinya untuk implementasi terhadap bahasa Java. Yuk, mari kita kupas lebih dalam. Di percabangan sendiri itu termasuk dalam salah satu statement control yang digunakan untuk mengatur jalannya alur program sesuai dengan yang kita inginkan. Percabangan atau pemilihan digunakan untuk menentukan statement mana yang akan dieksekusi tergantung dari ekspresi atau kondisi yang didefinisikan. Jadi teman-teman, untuk percabangan ini juga cukup penting dalam masalah algoritma, karena nanti bakal juga banyak untuk diimplementasiin untuk sebuah ekspresi atau kondisi yang untuk dijalankan pada program. Kita lanjut. Nah, di contoh percabangan ini Java ada dua buah statement nih untuk proses percabangan itu sendiri. Yang pertama ada if, yang kedua adalah switch. Jadi pertama kita akan bahas dulu untuk si if-nya itu terlebih dahulu. Di statement if itu bisa digunakan untuk menangani pemilihan statement yang didasarkan atas kondisi. Di if sendiri itu ada satu kondisi, ada dua kondisi, ada tiga kondisi atau lebih, dan nested if. Jadi untuk nested if itu semacam percabangan bersarang, atau yang bisa kita ini logikanya nanti ada if di dalam if. Pertama kita bahas dulu dari si satu kondisinya ini. Struktur statement if dengan satu kondisi itu bentuk yang paling standar atau yang bisa kita sebut sederhana, karena if satu kondisinya ini hanya melibatkan satu kondisi aja. Jadi kalau misalkan kita lihat dari algoritmanya, kalau misalkan kondisi ini terpenuhi, maka si statement ini yang akan dijalankan di dalam blok if-nya. Nih kalau bisa kita lihat lebih jelas dari flowchartnya, misalkan kondisi ini bernilai true atau kondisi ini terpenuhi, maka statement yang ada di dalam if ini akan dijalankan. Tapi kalau bernilai false, dia tidak akan dijalankan nih. Si statement yang di dalam if ini tidak akan dijalankan, dia langsung keluar. Oke, kita biar supaya lebih paham lagi, kita lanjut ke implementasinya. Nih contoh, kita akan buat program dimana kalau ada orang belanja di mall, kalau misalkan dia belanja 200.000 atau lebih, dia bisa mendapatkan hadiah. Oke, kita langsung aja implementasi ke Java-nya. Sekarang kita coba buka NetBeans. Saya di sini sudah buka NetBeans-nya. Terus kita karena ini kita coba di Java Console aja, Java Application. Kita bikin project namanya latihan Java. Ini create main class-nya dihilangin aja centangnya. Terus nanti foldernya bisa teman-teman kalian simpan mau di mana. Oke, kita udah buat si projectnya. Sekarang kita buat package-nya terlebih dahulu. Untuk di seri belajar ini kita bikin package aja percabangan. Oke, jika sudah buat package-nya, sekarang kita buat untuk Java class file Java-nya. Karena kita lagi belajar satu kondisi, berarti kita namain aja satu kondisi untuk filenya. Oke, jika sudah terbuka, kita bisa mulai. Kita balik lagi ke pseudocode yang tadi. Kita buat di sini deklarasi terlebih dahulu real total. Berarti pertama kita bikin class main-nya seperti biasa, public static void. Kita sebelumnya ada sedikit trik untuk di dalam mengoding Java di NetBeans. Jadi kalau misalkan kita ketik manual begini kan cukup panjang, kita bisa mempercepatnya dengan cukup ketik PSPM lalu kalian tinggal pencet tab. Nah, itu dia langsung auto tulis si public static void main-nya. Terus juga untuk trik selanjutnya, kalau misalkan kita buat output kan
sistem out println. Kita bisa aja langsung tinggal ketik shout, nah dia langsung keluar secara otomatis. Itu sedikit trik aja untuk dalam pengetikan coding Java untuk mempercepat pengetikan kita sendiri. Tadi kita deklarasi dulu untuk si totalnya, integer total. Oke, selanjutnya kita melakukan apa lagi nih? Kita cek lagi di pseudocode-nya. Write, masukkan total belanja, read total. Wah, berarti kita akan melakukan inputan manual untuk total belanjanya. Berarti jangan lupa kita bikin dulu deklarasinya. Deklarasi untuk inputannya. Scanner. Kita beri nama input. New scanner system.in. Oke, jangan lupa karena di sini kita perlu juga mengimport untuk package dari scannernya. Jika sudah, kita cek lagi. Oke, kita tinggal di sini kita buat masukkan total belanjaannya. Berarti kita bikin komentar input total harga barang. Sistem out println kita hapus saja lainnya biar rapi. Nanti inputnya masukkan total harga barang. Oke, terus kita bikin inputan dari variabelnya, berarti total input dot next integer. Nah, karena kita deklarasi si variabel totalnya ini merupakan integer, maka kita juga buat inputannya berupa integer. Oke, selanjutnya kita apa lagi nih? Nah, sekarang kita mulai buat percabangannya di sini. Karena percabangan satu kondisi kita buat jika total 200.000, berarti kita akan menampilkan output selamat Anda mendapatkan hadiah. Oke, kita akan buat di sini percabangan if total lebih dari 200.000, maka selamat Anda mendapat hadiah. Oke, tidak ada yang error di sini. Coba kita akan jalankan filenya. Coba input harga totalnya apa aja, 250.000. Ini kelebihan nolnya. Oke, selamat Anda mendapat hadiah. Ya, seperti yang tadi udah saya jelaskan, kalau misalkan dia harganya 250.000, berarti dia memenuhi kondisi yang ada di if-nya ini. Berarti dia akan menjalankan statement yang ada di blok if-nya. Tapi kalau misalkan kita di satu kondisi kita tidak memenuhi kondisinya dari if-nya, contoh kita masukkan 150.000. Nah, dia di sini tidak akan menjalankan apa-apa ya, karena kondisinya tidak terpenuhi di sini. Jadi dia langsung keluar dari blok if-nya. Nah, itu tadi untuk yang if untuk satu kondisi. Oke, kita lanjut di if dua kondisi. If untuk bentuk strukturnya dengan dua kondisi itu sedikit lebih kompleks, karena programnya itu menyediakan kondisi tambahan untuk menangani kejadian yang kondisi pertama itu misalkan tidak terpenuhi atau bernilai false. Jadi kalau di dua kondisi kan, kalau tadi kan satu kondisi itu cuman kalau misalkan itu kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan keluar. Nah, kalau di dua kondisi, misalkan di kondisi blok sini itu tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan statement di blok else-nya. Bisa kita lihat lagi lebih detail di flowchart-nya. Kalau misalkan di kondisinya dia bernilai false, maka dia langsung menjalankan statement yang ada di blok else-nya.
Dan supaya kita lebih paham, kita masuk ke implementasinya. Jadi untuk implementasi yang di if dua kondisi tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan gak ada else-nya. Nah sekarang kita tambahin else-nya aja nih. Di sini else, kalau misalkan dia belanjanya di bawah 200.000, maaf Anda tidak mendapatkan hadiah. Oke, kita akan coba. Kita bikin file baru lagi aja ya di sini. New Java class. Kita bikin class 2 kondisi. Jika sudah, kita copy saja. Kita copy ini. Kita taruh sini. Ya, jangan lupa kita harus import dulu dari package untuk scannernya. Nah, kalau yang tadi kan cuma satu kondisi, kita bikin dua kondisi. Jadi kita tinggal tulis saja else so system out println, maaf Anda tidak mendapat hadiah. Coba sekarang kita akan coba untuk jalankan filenya. Kita input angka 150.000 contoh. Nah, baru kita mendapatkan output, maaf Anda tidak mendapat hadiah. Output ini bisa keluar yang seperti tadi kita lihat di flowchartnya. Kalau dia tidak memenuhi kondisi di block if yang ini, dia langsung turun ke else dan langsung mencetak atau menjalankan statement yang ada di block else ini. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang 3 kondisi. Untuk di statement if 3 kondisi atau lebih, itu sebenarnya cuma hanya sekedar pengembangan dari jenis sebelumnya. Jadi bisa mungkin ada 4 kondisi, 5 kondisi, itu cuma tinggal nambahin aja, nggak beda jauh sama yang sebelumnya. Nih untuk kali ini di sini akan diberikan contoh dengan 3 kondisi. Sama penjelasan seperti sebelumnya, kalau misalkan kondisi pertama ini tidak dipenuhi, maka dia akan mengecek nih, turun ke if kondisi yang kedua. Kalau misalkannya kondisi terpenuhi, baru dia akan menjalankan statement yang ini. Atau jika tidak terpenuhi juga kondisinya, maka dia akan menjalankan si else-nya. Bisa lihat juga contoh di flowchartnya ini untuk 3 kondisi. Kalau dia bernilai false, dia akan ngecek lagi di kondisi 2. Kalau dia bernilai false lagi, dia akan menjalankan statement yang ada di block else. Baru dia akan keluar. Oke, kita lanjut ke implementasinya. Untuk diimplementasi di if 3 kondisi, itu kita ubah sedikit untuk ininya, di programnya. Jadi di sini ada orang. Kita akan membuat program untuk menentukan apabila seseorang bisa mendapatkan diskon dengan total harganya atau tidak. Untuk belanja mencapai 500.000 atau lebih, orang ini bisa dapat diskon 30% dari total harganya. Kalau misalkan dia belanja sampai 300.000, dia bisa mendapatkan diskon 20%. Namun, kalau misalkan dia belanja di bawah 300.000, berarti dia cuma dapat diskon 10%. Nah, ini yang menarik nih. Coba kita akan langsung aja kita implementasi dari pseudocat yang dicontohin tadi. Kita buat file baru di sini 3 kondisi. Jangan lupa pertama kita tulis dulu untuk main class-nya. Sekarang kita mulai deklarasi. Kita lihat di sini untuk deklarasi ada double, total, dan total 2. Nih ada total 2 di sini. Berarti kalau kita bisa lihat dari si pseudocode-nya, di sini total yang pertama ini untuk sebagai dia pas nginput total belanjaan dia. Tapi untuk yang total 2, variabel total 2 ini, dia kalau misalkan harganya ini total harga yang sudah didiskon.
Gitu loh, kurang lebih. Oke, kita deklarasi di sini total 2. Jangan lupa tadi, karena kita bakal input sendiri, seperti biasa kita melakukan deklarasi dulu terhadap inputannya. Kita kasih nama input new scanner system dot in. Nah, kita udah buat, oh ya lupa, kita import dulu untuk si scannernya, package-nya. Selanjutnya kita cek lagi di sini, masukkan total belanjaan, dia akan membaca si totalnya. Oke, kita mulai ketik outprint, masukkan total harga belanja rupiah ya. Terus baru sekarang kita buat variabel inputnya, total input max double. Karena kita sebelumnya kita deklarasi dengan double, berarti kita juga buat inputan berupa double. Oke, ini lupa kita kasih komentar di sini biar kita lebih jelas. Untuk selanjutnya kita buat percabangannya di sini. Kalau misalkan 500.000, dia bakal nampil output 30%, 300.000 20%, dan 10%. Nah, di sini kita bisa lihat juga di Visiodocode-nya ada proses nih untuk perhitungannya. Di sini total 2, maksudnya itu adalah total yang setelah didiskon. Total dikurang 0,3 dikali total. Berarti di sini total dari harga dikurang sama harga diskonnya gitu. Nah, kita akan coba. Kita buat percabangan. If total lebih dari sama dengan 500.000, baru kita buat selamat Anda mendapatkan diskon 30%. Di sini kita mulai proses perhitungannya. Perhitungan total 2 sama dengan total dikurang 0,3 dikali total. Di sini kita tulis 0,3 karena kan 30% itu 30 per 100, terus 3 per 10. Kita bisa singkat jadi 0,3. Jadi 0,3 dikali total nih, baru kita akan nemuin harga diskon, baru total dari belanja kita bisa kita kurangi dengan harga diskon yang kita dapatkan. Nah, ini nih kita udah bikin si 500.000-nya. Sekarang kita buat untuk yang totalnya, misalkan yang 300.000 ke atas. Kita buat rapi saja di sini. Ini kita copy paste saja biar cepet. Nah, kita tinggal ganti aja di sini 20, di sini 2. Dan yang terakhir kita buat si blok else-nya. Kalau misalkan dia belanja di bawah 300.000, berarti dia mendapatkan 10%. Jadi kita tulis di sini 1. Oke, selanjutnya apalagi di episodenya. Nah, sekarang kita melakukan print terhadap total harga yang sudah didiskon. Berarti kita tinggal buat saja print total harga setelah diskon rupiah. Terus baru kita tangkap
si totalnya, variabel total yang telah didiskon alias total 2. Oke, kita akan coba jalankan. Di sini kita masukin total belanjaan. Contoh kita yang di bawah 300.000 deh. Kita masukin 100.000. Nah, selamat Anda mendapatkan diskon 10%. Total harga setelah diskon 90.000. Nah, untuk di 3 kondisi yang tadi bisa kita lihat tadi flowchartnya, kalau misalkan dia tidak memenuhi kondisi if block yang pertama, dia akan baru turun ke lanjut pengecekan if yang kedua nih, kondisi yang kedua. Jika masih tidak memenuhi, dia baru ke else, dan dia akan menjalankan si statement yang ada di blok else ini. Gitu kurang lebih teman-teman. Oke, itu untuk 3 kondisi. Kita lanjut ke nested if. Nah, ini yang cukup lumayan rumit, karena nanti bakal ada if di dalam if. Jadi untuk nested if ini, statement itu cukup lebih kompleks lagi dari sebelumnya. Jadi di sini saya mau ngasih contoh. Kalau misalkan if di dalam if ini, misalkan kondisi 1 ini terpenuhi, dia akan melakukan pengecekan lagi di dalam. Kalau misalkan kondisi 2 juga terpenuhi, maka dia akan menjalankan si statement yang ada di sini. Benar terus. Tapi jika tidak memenuhi si kondisi 2, maka dia akan menjalankan di blok else-nya. Oke, biar lebih paham, kita masuk ke implementasinya. Nah, di sini kita akan tetap masih temanya dengan belanja, cuman kita ubah lagi sedikit untuk itunya. Di sini kita akan lihat menentukan apakah seseorang yang berbelanja mempunyai kartu member atau tidak. Jika mempunyai kartu, maka mendapat hadiah dengan ketentuan untuk belanja 500.000 atau lebih, mendapat 2 hadiah sponsor, dan belanja di bawah 500.000 mendapat 1 hadiah. Untuk tidak mempunyai kartu member, tidak mendapat hadiah. Berarti secara kesimpulannya, kalau misalkan dia, anggap aja orang nih lagi belanja di mall, dia punya kartu membernya apa enggak? Kalau misalkan dia punya kartu member, nah kalau dia belanja 500.000 ke atas, dia dapat 2 hadiah sponsor. Tapi kalau misalkan di bawah 500.000 dia belanja, dia cuma mendapat 1 hadiah. Nah, tapi itu untuk si yang mempunyai kartu member. Tapi kalau yang enggak mempunyai kartu member, dia itu nggak bakal dapat hadiah. Biarpun dia belanja sampai 2 juta, 3 juta, 5 juta, dia nggak bakal dapat hadiah karena dia tidak memenuhi persyaratan, yaitu mempunyai kartu member. Oke, kita akan coba implementasi. Kita buat file lagi aja di sini. If. Oke, seperti biasa kita buat ini void main-nya dulu. Terus yang pasti pertama kita lakukan deklarasi. Apa aja nih yang mau kita deklarasi di sini? Kita akan coba cek terlebih dahulu. Oke, kita lihat di sini untuk di procedure code-nya. Kita buat deklarasi terlebih dahulu. Di sini ada untuk total dan string kartu. Oke, kita akan coba buat di sini. Integer total dan string kartu. Jangan lupa sepertinya tadi kita juga akan melakukan inputan sendiri manual. Kita buat lagi scanner input new scanner system dot in. Jangan lupa kita ambil untuk package-nya dari si scannernya. Oke, jika sudah kita melakukan input dulu, kita lihat
Kembali lagi di pseudocode-nya. Apakah kamu mempunyai kartu member, ya atau tidak? Dia akan membaca untuk ininya, kartunya. Apa kita punya kartu ya atau tidaknya. Sama kita masukin total belanjaan. Oke, kita akan masuk ke bagian inputnya. Pertama kita input untuk kartu member. Kita kasih keterangan di sini. Apakah kamu mempunyai kartu member? Kita bikin lagi keterangan di sini, ya atau tidak. Kita beri keterangan di sini. Kita buat inputan karena kita bernilai string, berarti kartu input next line itu untuk string. Sekarang kita buat input total harganya. Setelah ditanya kartu member, sekarang kita masukin untuk total harganya. Masukkan total harga barang. Nanti di sini kita masukkan variabel inputnya. Input next integer. Jika sudah, sekarang kita akan coba untuk buat si percabangannya. Nah, di sini kita lihat if misalkan kalau dia punya kartu, baru kita akan melakukan pengecekannya lagi. Kalau misalkan dia belanjanya di atas 500.000 atau lebih, dia bisa dapat 2 hadiah sponsor. Tapi kalau misalkan di bawah 500.000, baru dia cuma mendapatkan 1 hadiah sponsor. Tapi kalau misalkan dia tidak mempunyai kartu, baru dia akan menampilkan statement, maaf, Anda tidak mendapatkan hadiah. Oke, kita akan coba di sini di percabangan. Kita buat komentarnya, percabangan if. Nah, ini yang menarik nih, barunya kan kalau yang tadi kan kita kalau kita dalam integer kita buat kondisinya kan kayak gini ya. Ini karena kita dapat kita buat sebuah kondisi terus dengan string, berarti kita nulisnya seperti ini, kartu equals ignore case. Terus kita buat di sini, kita tulis ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menangkap si misalkan kalau inputannya itu berupa string. Nanti kita akan coba-coba kalau misalkan nanti yang model lainnya. Pertama kita buat dulu ini. Terus kita buat blok else-nya juga dulu di sini. Nah, tadi kan di pseudocode-nya itu di sini jika ya kita buat if-nya lagi di sini. Oke, kita akan buat if total misalkan kalau 500.000 atau lebih dari sama dengan selamat Anda mendapat 2 hadiah sponsor. Namun kalau misalkan dia di bawah, selamat Anda mendapat 1 hadiah sponsor. Nah, satu lagi yang ketinggalan, kita buat yang di sini. Untuk misalkan kondisi dia nggak punya kartu member, akan buat statement, maaf, Anda tidak mendapat hadiah sponsor. Oke, coba kita akan jalankan di sini. Apakah kamu mempunyai kartu member, ya atau tidak? Kita buat tulis ya. Masukkan total harga barang. Kita di bawah 500.000 aja dah. Total 40.000 dah. Selamat Anda mendapat 1 hadiah sponsor.
Nah, jadi untuk contohnya ini, misalkan kalau kita mau punya kartu member, dia kan kondisi ini terpenuhi, baru dia nanti bakal masuk ke PV yang kedua nih. Dia akan ngecek kalau misalkan kondisinya terpenuhi, dia akan melakukan statement ini, menjalankan statement ini. Namun jika tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan si block else-nya. Cuman ada satu yang cukup tricky nih. Kadang kan ada beberapa yang nulis yang ngetik kan ada iya nih, contoh iya dong 500.000, anggap aja dia typo gitu kan ya, atau dia kurang huruf A. Kalau dia ngetik 500.000 tuh, maaf, Anda tidak mendapat hadiah sponsor. Untuk buat cara nanggulinginnya, masih ingat kan kalau misalkan ini lambang OR, kita bisa buat seperti ini. Kita copy, kita gini. Nah, kita bisa buat dengan bukan dua kondisi ya, tapi dengan satu kondisi, namun bisa dengan syarat-syarat yang lain. Ini kan lambang OR. Jadi kalau misalkan ini kan udah kita tambahin, baru kalau misalkan kita tulis di sini ya, kita tulis 500.000. Nah, baru dia ke ini, karena dia ya ini termasuk salah satu kondisi yang ada di dalam if, kurang lebih seperti itu. Dan kalau di equals ignore case ini, dia tuh nggak case sensitif. Jadi kalau misalkan kalian nulisnya itu secara uppercase atau caps lock bahasanya ya begini, itu tuh nggak masalah, tidak masalah, karena dia tidak case sensitif kalau di equals ignore case ini. Kecuali kalau kalian nulisnya cuma equals, nah itu case sensitif. Kalau misalkan kita tulis ya begini, nah dia nanti nggak kebaca gitu. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, kita masuk ke bagian switch nih. Untuk bentuk struktur switch, itu statement alternatif untuk melakukan pemilihan statement. Biasanya untuk switch ini itu digunain untuk menyederhanakan kompleksitas statement if yang banyak mengandung kondisi. Nah, ini kurang lebih untuk si algoritmanya dari switch itu sendiri. Jadi pertama kita ada ekspresi, kita buat ekspresinya, baru nanti kita bisa milih nih case-nya. Ada hampir mirip sih sama if modelnya. Dan nanti dia juga ada default. Jadi sebagai lebih jelasnya di flowchartnya di sini, kalau misalkan dia bernilai true di sini dia akan jalanin statement ini dan melakukan break. Kalau bernilai false dia akan cek di case kedua. Kalau misalkan dia true baru dia print. Kalau false dia turun lagi. Kalau misalkan false dia akan menjalankan si defaultnya. Nih ada beberapa syarat yang digunakan untuk penggunaan statement switch ini. Yang pertama, tipe ekspresi harus salah satu tipe short, integer, atau char, atau juga string. Nanti kita bisa lebih jelas nanti pas diimplementasi. Terus yang kedua, case selector merupakan konstanta yang unik. Jadi nanti di setiap case-nya ini tuh nggak boleh ada yang sama, harus unik semua, harus berbeda-beda. Nanti kita akan cek lagi. Terus yang ketiga, struktur pada case tidak menggunakan kurawal. Jadi dia nanti bakal gunain case-nya itu titik 2. Oke, kita lanjut ke biar supaya lebih jelasnya kita langsung implementasi. Tetap sama, kita masih di tema dengan tema belanja. Cuman di sini ada yang kita bedain sedikit untuk rules-nya. Jadi ada orang nih punya kartu member. Kalau misalkan dia kartu member grade-nya A, dia bisa dapat 100 poin loyalty. Untuk grade B mendapatkan 50 poin loyalty. Untuk grade C mendapatkan 25 poin loyalty. Dan di bawah grade C itu dia cuman dapat 10 poin loyalty.
Oke, kita mulai aja. Kita mulai masuk bagian codingnya. Kita mulai coba implementasi. Sini kita buat lagi file baru Java class tentang switch. Oke, kita mulai lagi switch di sini. Kita buat si void mainnya. Lupa dipencet tab. Maaf. Oke, sekarang kita pasti melakukan deklarasi. Kita lihat dulu nih di Visio.code-nya. Ada deklarasi apa di sini? Di sini string grade. Oh, berarti dia deklarasi hanya di stringnya. String grade. Nah, jika sudah, kita cek lagi. Masukkan grade kartu member kamu. Oh, dia berarti akan melakukan inputan manual. Berarti kita deklarasi dulu. Scanner input scanner system dot. Oh ya, jangan lupa kita selalu import dulu si scannernya. Nah, sekarang kita mulai masukkan input grade kartu member. Masukkan yang lainnya kita hapus. Masukkan grade kartu member kamu. Kita buat variabel inputannya di sini grade input. Masih ingat tadi kalau misalkan kita masukkan string berarti next line. Oke, jika sudah kita mulai masuk ke switch-nya. Kita lihat switch grade-nya. Kalau misalkan A dia dapat 100 poin, kalau misalkan B dia dapat 50 poin, C 25 poin, default dan 10 poin. Oke. Kita coba buat untuk switch-nya. Kita buat di sini pemilihannya. Kita kasih ini switch. Terus kita buat ekspresi yang namanya grade di sini. Karena nanti yang bakal dicek adalah si grade-nya. Oke. Nah, tadi masih ingat untuk di itunya, di setiap untuk syarat si switch-nya, untuk di case-nya dia menggunakan titik 2 seperti ini. Nah, dia gunakan titik 2. Ini seperti if yang pakai Kurawa, di sini dia memakai titik 2. Oke. Nah, tadi untuk di kode A dia mendapatkan 100 poin loyalty, yang B itu 50 poin loyalty, yang C 25, yang kalau misalkan di bawah C dia 10 poin. Oke. Selamat Anda mendapatkan 100 poin loyal. Nah, jangan lupa kita masukin break, si statement break. Nanti akan dijelaskan kenapa break ini di sini ditulisin. Oke, kalau misalkan dia B. Kalau misalkan grade-nya itu B. Ini kita ini aja ya, kita copy aja di sini. Biar enak aja. Kita copy. Selamat teman-teman. Kalau yang B dia hanya mendapatkan 50 poin. Kalau yang C dia hanya mendapatkan 25 poin. Dan satu lagi itu defaultnya. Kalau di if itu hampir mirip kayak si else. Default hanya mendapatkan 10 poin. Coba di sini kita akan coba jalankan untuk switch ini. Masukkan grade member kamu. Di sini saya akan memasukkan contoh C. Nah,
Selamat Anda mendapatkan 25 poin loyalty. Hampir sama kayak if yang tadi udah saya bahas. Kalau misalkan di switch itu tadi kita bisa lihat flowchartnya lagi. Kalau misalkan dia akan ngecek nih di case 1, tadi kan A itu ya. Kalau A misalnya dia bernilai true, dia akan menjalankan si statement ini. Kalau misalkan false, dia akan ngecek ke sini. Kalau misalkan false lagi, dia akan ngecek. Nggak jauh beda kan sama si yang statement if-nya. Nah, di sini yang menarik adalah di sini ada statement break di sini. Kita bisa lihat ada statement break. Kenapa ada statement break di sini? Nah, kita akan bahas di yang namanya peloncatan. Nah, kalau sebenarnya di Java tuh sistem peloncatan ada 3. Ada break itu untuk di percabangan. Terus ada lagi continue sama return. Untuk di seri ini saya hanya membahas untuk di break. Jadi teman-teman untuk memahami tentang break ini, dia mempunyai 3 kegunaan di sini. Yang pertama itu untuk menghentikan runtutan pemilihan pada switch. Yang kedua menghentikan proses pengulangan. Yang ketiga itu bisa keluar dari blok label tertentu. Untuk di sini saya mencontohkan yang satu nih, menghentikan runtutan pemilihan pada switch. Jadi kalau misalkan di sini saya hapus nih ya teman-teman, nih masing-masing ini dihapus nih breaknya nih. Ini hapus, ini dihapus, dan ini juga dihapus. Nah, apa yang bakal jadi? Kita coba jalankan lagi. Masukkan grade member kamu, contoh A ya. Saya masukin contoh di sini adalah A. Nah, tuh kita bisa lihat di sini itu semuanya di print sama dia. Nah, ini yang jadi masalahnya di sini. Kalau misalkan dia tidak melakukan break, dia akan pas dia melakukan masuk si case ini, dia akan melakukan print ini. Kalau misalkan dia masuk case B, dia akan print ini juga, dia tidak melakukan break. Semuanya sama dia dicetak. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekian untuk tentang algoritma tentang percabangan. Sebelumnya maaf kalau masih kurang jelas terhadap penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Nanti saya akan buat lagi materi tentang perulangan untuk di selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.